Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Alfi Febri Nikmah dari kelas 1 BKIE dengan NIM 20171011225. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Islam dan globalisasi yang meliputi Islam eksklusif, Islam inklusif, dan Islam pluralis. Islam dan globalisasi. Pengertian Islam dan globalisasi. Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu salima yang bermakna selamat, damai dan sentosa. Dari kata salima yang kemudian diubah kata menjadi aslama yang berarti berserah diri. Jadi Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Dan agama Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Adapun globalisasi berasal dari kata global, yaitu menyeluruh, dari berbagai unsur yang disatukan menjadi satu. Globalisasi adalah era global atau modern di mana interaksi antar negara, baik dari segi budaya maupun peradaban, semakin mudah dilakukan. Proses tersebut saling mempengaruhi antar satu budaya dengan budaya lain dengan proses yang cepat, baik budaya itu positif maupun negatif, sehingga sangat banyak dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk saling mempengaruhi antar negara mengenai budaya, peradaban, bahkan agama. Globalisasi Islam dicirikan dengan hubungan perdagangan antar benua. Bahkan sejarah Islam merupakan sejarah globalisasi. Globalisasi versi Islam dimulai sejak pembebasan negara-negara di sekitar Timur Tengah. Oleh karena itu, antar negara-negara tersebut menjalin hubungan di berbagai bidang, seperti keilmuan, militer, politik, dan perdagangan. Islam eksklusif. Apakah itu Islam eksklusif? Secara harfiah, eksklusif berasal dari bahasa Inggris, eksklusif, yang berarti sendirian, dengan tidak disertai yang lain, terpisah dari yang lain, berdiri sendiri, semata-mata, dan tidak ada sangkut pautnya dengan yang lain. Secara umum, eksklusif adalah sikap yang memandang bahwa keyakinan, pandangan, pikiran, dan diri Islam sendirilah yang paling benar. Sementara keyakinan, pandangan, pikiran, dan prinsip yang dianut agama lain salah, sesat, dan harus dijauhi. Tetapi, perspektif kita tentang batasan eksklusifme itu sendiri perlu terlebih dahulu lebih diperjelas, agar tidak salah menempatkan istilah. Sebab, antara Islam sebagai konsep dan kondisi keberagaman umat Islam yang plural sangat berbeda. Ketika kita misalnya menemukan fenomena yang menunjukkan adanya eksklusifme dalam sebagian tubuh umat Islam, kita jangan sampai terjebak untuk memvonis bahwa konsep Islam memang eksklusif. Tetapi harus kita kembalikan kepada bagaimana metode pemahaman yang mereka terapkan. Kelompok Islam eksklusif ini bersifat tertutup, kaku, jumud, tidak terbuka dengan perkembangan mutakhir, dan masih mempertahankan paham ortodoks. Beberapa faktor yang melatar belakangi Islam eksklusif, yaitu yang pertama, doktrin ajaran. Aliran eksklusif menganggap agama-agama lain seperti Yahudi dan Kristen yang mulanya berasal dari Tuhan, telah terjadi penyimpangan ajaran. Walaupun mereka mencoba mengkritik atau menganalisa akan kitab sebelumnya, seakan-akan kitab sebelumnya lah yang dapat dikritisi. Mereka tidak melihat bahwa seorang dikatakan mukmin kalau mereka melakukan rukun iman. Salah satunya beriman kepada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sehingga seorang mukmin wajib untuk membaca dan melakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang kedua ada pemahaman bahwa Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan bukan Islam dalam pengertian misi kepatuhan dan ketundukan serta keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham demikian mengakibatkan mereka dan tidak menerima agama yang lain. Ciri-ciri kaum eksklusif itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama,
mereka yang menerapkan model penafsiran literal terhadap Al-Quran dan Sunnah dan masa lalu. Karena menggunakan pendekatan literal, maka ijtihad bukanlah hal yang sentral kerangka berpikir mereka. Yang kedua, mereka berpendapat bahwa keselamatan yang bisa dicapai adalah melalui agama Islam. Bagi mereka, Islam adalah agama final yang datang untuk mengoreksi agama-agama lain. Karena itu, mereka menggugat otentisitas kitab suci agama lain. Selanjutnya adalah Islam inklusif. Pengertian Islam inklusif. Islam inklusif adalah Islam yang bersifat terbuka. Terbuka di sini tidak hanya masalah berdakwah atau hukum, tetapi juga masalah ketauhidan, sosial, tradisi, dan pendidikan. Hal ini disebabkan karena ada sebagian kelompok atau suku yang beranggapan bahwa semua agama itu benar. Seorang muslim diharapkan menyadari adanya nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang juga ditawarkan dan diajarkan oleh agama lain. Seorang muslim harus yakin bahwa agama yang dipeluknya adalah yang paling benar di seluruh alam raya. Namun, dalam keseharian, ia tidak menunjukkan sikap sok benar atau mau menang sendiri. Hal ini terutama dalam konteks pergaulan sesama manusia, yang dalam Islam dikenal sebagai hablum minan nas. Islam inklusif muncul tanpa menghapus nilai kebenaran atau nilai-nilai yang terkandung dalam agama lain. Islam inklusif juga menunjukkan bahwa tidak ada penyeragaman dan paksaan terhadap agama lain, entah dari segi keyakinan ataupun cara beribadah mereka. Islam inklusif juga mengakui adanya toleransi mengenai budaya, adat, dan seni yang menjadi kebiasaan masyarakat, dan pandangan Islam inklusif juga mengakui adanya pluralitas, mampu meminimalisir adanya konflik antar umat. Dengan adanya Islam inklusif, setidaknya kita mampu berbaur, hidup rukun, dan damai dengan umat agama lain, sehingga perpecahan antar umat beragama mampu dihindari. Ciri-ciri dari Islam inklusif itu sendiri adalah mengakui kebenaran semua agama, menghormati kebebasan dalam keyakinan, menghormati antar sesama, menghormati adat atau kebiasaan masyarakat, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, terbuka terhadap pendapat atau kritikan dari agama lain. Bahkan agama memerintahkan dan menganjurkan untuk saling bertoleransi dalam agama, tetapi juga ada batasan-batasan dalam bertoleransi, seperti saling bergantian antar agama Islam dan Kristen. Jika hari Minggu orang Islam ikut orang yang beragama Kristen ke gereja untuk menyembah Tuhannya oleh Kristen, begitu juga orang Kristen jika hari Jumat ikut orang Islam ke masjid untuk menyembah Allah. Toleransi seperti ini dilarang dalam agama Islam. Bahkan dalam Al-Quran mengatakan dengan jelas dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Yang terakhir adalah Islam dan pluralisme. Pengertian pluralisme. Pluralisme berasal dari kata pluralis yang berarti jamak, lebih dari satu. Atau pluralizing sama dengan jumlah yang menunjukkan lebih dari satu atau lebih dari dua. Dalam istilah lain, pluralisme adalah sama dengan doktrin yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan di suatu negara harus dibagi-bagikan antara berbagai golongan karyawan dan tidak dibenarkan adanya monopoli suatu golongan. Pluralisme memiliki kesamaan dengan multikulturalisme, yaitu keduanya sama-sama berorientasi dengan tidak membeda-bedakan antara masing-masing komunitas. Tetapi, keduanya juga mempunyai titik tekan yang berbeda. Pluralisme lebih pada nilai-nilai agama, sedangkan multikulturalisme lebih pada nilai-nilai budaya. Islam sendiri memandang pluralisme sebagai sikap saling menghargai dan toleransi terhadap agama lain. Namun, bukan berarti semua agama adalah sama. Artinya, tidak menganggap bahwa dalam Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kalian baca atau agama lain sembah.
Namun demikian, Islam tetap mengakui adanya pluralisme agama, yaitu dengan mengakui perbedaan dan identitas agama masing-masing, atau lakum dinukum waliyadin. Di sini, pluralisme diorientasikan untuk menghilangkan konflik, perbedaan, dan identitas agama-agama yang ada. Dalam bukunya Anggukan Retmis Kaki, Pak Kiai MH Ainun Najib menyampaikan bahwa di tengah pluralitas sosial dan agama di era modern saat ini merupakan lahan kita untuk menguji dan memperkembangkan kekuatan keislaman kita, karena pemenang didapat dari seleksi ketat antar kompetitor. Siapa yang konsisten dengan keimanan dan berpegang teguh pada ketakwaannya, maka dialah pemenangnya. Kehidupan beragama di masyarakat sering memunculkan berbagai persoalan yang bersumber dari ketidakseimbangan pengetahuan agama, termasuk budaya, sehingga agama sering dijadikan kambing hitam sebagai pemicu kebencian. Padahal, fitrah agama masing-masing mengajarkan kebaikan dan kemanusiaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.